Assalamualaikum kawan-kawan pengunjung YouTube channel saya. Semoga Allah tumpahkan rezeki yang melimpah ruah, kesehatan yang banyak kepada penonton sekeluarga dimanapun berada. Amin amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan penonton, malam ini saya menjawab atau memberikan penjelasan dari pertanyaan salah satu sahabat saya, ya, dari Kalimantan. Pertanyaannya itu mengenai Nur Muhammad. Kurang lebih mungkin karena beliau telah terlalu banyak mengamalkan atau mempelajari keilmuan mengenai Nur Muhammad sehingga menjadi bingung yang mana bentuk sesungguhnya ilmu Nur Muhammad tersebut. Jadi pertanyaannya kurang lebih itu, kenapa di luar sana itu ada ratusan, ya, orang-orang yang menjelaskan ilmu mengenai Nur Muhammad beserta cara membangunkannya, termasuk dari yang tua sampai yang muda. Bahkan banyak sekali dari cara-cara tersebut yang begini lah, yang begono lah katanya, sehingga membuat dia bingung. Jadi saya akan berusaha menjawabnya malam ini secara santai. Dan sebelum saya menjawabnya, saya memohon kepada tetua-tetua kita yang ahli dalam keilmuan Muhammad untuk tolong juga lah dengarkan pengetahuan kami yang muda-muda ini, ya. Mana tahu, ya, pengetahuan yang rendah ini bisa berbanding atau menjadi second opinion daripada keilmuan Nur Muhammad di Nusantara ini. Mohon sekali lagi didengarkan pendapat kami yang muda-muda ini mengenai Nur Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan semuanya, kita mulai dari bertanya kepada diri kita, siapa sebenarnya Nur Muhammad ini? Siapa sebenarnya Nur Muhammad ini? Perlu kita ketahui bahwa di alam semesta ini ada miliaran nur, ya. Semua benda baik zahir maupun batin itu pasti memiliki nur, cahaya kalau bahasa pluralnya, dan kalau bahasa modernnya itu tidak sulit-sulit, yaitu aura. Jadi semua benda yang ada di alam semesta ini, baik zahir maupun batin, baik yang terlihat maupun yang gaib, itu pasti memiliki aura. Nah, aura ini dalam bahasa kebatinannya yaitu nur atau cahaya. Nah, ada miliaran cahaya. Sekarang dari antara miliaran itu, mana yang cahaya Nur Muhammad? Ya. Jadi sangat riskan jika kita tidak mengetahui tanda-tanda, ya, tanda-tanda bentuk, atau kalau bahasa biasanya tanda-tanda lahirnya, tanda-tanda tubuhnya, tanda-tanda lahir di tubuh Nur Muhammad ini apa? Ya, kalau kita tidak mengetahui tanda-tanda lahir di tubuh seseorang saja, maka kita sulit membedakan jika seseorang itu kembar, yang mana si A, yang mana si B. Apalagi ini berhubungan dengan cahaya yang jumlahnya miliaran di muka bumi ini, ya. Jadi jika kita tidak mengenali mana tanda-tanda lahirnya Nur Muhammad itu, maka tentu saja yang kita sebut-sebut Nur Muhammad itu bisa saja nur seton, nur iblis, nur jin, nur batu, nur kayu, nur api, ya. Sebab ketika melihat api dan cahaya dari jauh itu sulit kita bedakan mana yang api, mana yang cahaya, karena kita memandangnya dari jauh. Jadi kalau kita mau mengenal yang sebenarnya Nur Muhammad itu, yang harus pasti kita ketahui adalah bentuk atau tanda-tanda lahir pada Nur Muhammad tersebut, ya. Tanda-tandanya ini harus kita ketahui secara benar, karena jika tidak kita
kenali tanda-tanda Nur Muhammad itu, maka kita akan terjerumus kepada nur yang lain. Ya, jadi sama dengan pertanyaan kawan tadi, ya, kalau tidak mengenal maka kita akan, ya, tata caranya akan bermacam ragam, gitu ya, begene bugono itu, ya. Jadi apa tanda-tanda lahir Nur Muhammad itu? Yaitu Nur Muhammad itu tidak bisa disamai oleh nur-nur yang lain. Tandanya ialah Nur Muhammad itu yatim piatu, ya, tidak beribu, tidak berbapak. Atau Nur Muhammad itu tandanya Nur Muhammad ialah ia terpancar, ya, bukan karena adanya pertemuan antara ibu dan bapak Nur, ya. Berbeda dengan nur-nur selain Nur Muhammad yang terpancar ke alam semesta ini karena adanya reaksi pertemuan antara ibu dan bapak, ya. Terpancar ke alam semesta ini nur-nur yang lain selain Nur Muhammad itu penyebabnya, musababnya adalah karena adanya pertemuan antara nur jantan dan nur betina, atau adanya reaksi pertemuan nur yang berlainan jenis sehingga terpancarlah nur-nur tadi, ya. Jadi tidak bisa disamakan dengan Nur Muhammad, ya. Bagi orang yang sudah mengenal betul siapa Nur Muhammad itu, maka dia pasti tahu bahwa nur yang bernama Muhammad itu, ya, terpancar dari Allah Ta'ala tanpa adanya ibu dan bapak. Atau kalau saya mengatakannya, ya, bahwa itu nur yatim piatu, ya. Jika saya merujuk kepada nur yang yatim piatu, maka itu pasti Nur Muhammad, tidak bisa disamai oleh nur-nur yang lainnya. Ini kunci pertamanya. Jadi kenalilah tanda-tanda lahir Nur Muhammad itu, yaitu ia terpancar, ia lahir, ia ada, ya, bukan karena adanya reaksi pertemuan antara dua nur yang berbeda. Jadi ingat, Nur Muhammad bentuknya adalah tidak berbapak, tidak beribu, yaitu yatim piatu. Lalu berikutnya, kenapa Allah menciptakan Nur Muhammad atau menciptakan nur di luar dirinya, sedangkan dirinya sendiri, di dalam dirinya Allah Ta'ala sendiri sudah ada nur, yaitu nur di atas nur, atau nur segala nur. Lalu kenapa Allah mengeluarkan nur lagi di luar dirinya yang kini kita kenal sebagai Nur Muhammad, ya? Jawabannya adalah coba kawan-kawan pandangi kamar tidur kawan-kawan yang kosong, belum ada apa-apa, belum ada kursi, belum ada ranjang, ya, kosong. Maka kawan-kawan akan melihat, akan menyebut bahwa itu sebuah ruangan, ya. Tetapi bagaimana jika di ruangan tidur itu kawan-kawan letakkan ranjang, sebuah ranjang, dan di bawah ranjang itu kan bertingkat, ya. Ranjang itu kan panggung, ya, panggung. Nah, sekarang itu ruangan di bawah ranjang itu namanya apa? Kolong, kan? Kolong. Padahal tadi itu masih ruangan kosong, ya. Dan ketika ranjang diletakkan di ruangan kosong itu, maka ruangan itu memiliki ruangan lain yang namanya kolong, ya. Padahal sama saja ruangan, tetapi sekarang di dalam ruangan itu ada lagi ruangan. Nah, begitulah Allah Ta'ala, di dalam dirinya itu ada ruangan, tetapi dia keluarkan lagi ruangan lain, ya. Itulah bernama Nur Muhammad. Di dalam dirinya ada nur, tetapi dia letakkan lagi nur tadi di luar dirinya, sehingga terjadilah satu ruangan lagi, satu nur lagi. Padahal nur itu tetap sama, adalah nur dirinya sendiri, ya. Jadi untuk apa Allah menciptakan Nur Muhammad tadi? Yaitu untuk agar di dalam ruangan nur diri Allah Ta'ala itu
ada yang bisa disebut ruangan lain. Ya, sama dengan ruangan kamar tadi. Kalau tidak diberi kasur tempat tidur, maka ruangan kosong kamar itu tidak akan ada berbentuk kolong, ruangan kolong. Tapi kalau kolongnya diangkat, ranjangnya diangkat, kan ruangan yang kolong tadi hilang juga. Nah, silakan kawan-kawan pahami, ya, itulah fungsinya.